أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bapak Ustaz yang kami hormati, ibu-ibu jemaah pengajian Baitul Ihsan yang berbahagia dan kami hormati, dengan memanjat puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya yang kami diberikan sehingga kita pada sore hari ini dapat hadir di masjid yang kita cinta ini bersama-sama mengimba ilmu cukupkan akhir hayat kita nanti. Untuk mendapat berkah melalui ta'awun yang membaca umum Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, malah kita dengarkan pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Jalina kepada Ibu Nafisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَدَّلُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض
مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق Allahul Azim. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan kata-kata, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minuman masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat dosa. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang dibutuhkan bumi, yaitu sayur-sayuran, ketimun, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang mudah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota pada suatu waktu, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu limpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih kepada ibu yang telah membacakan kitab suci Al-Quran, dan semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah. Selanjutnya mari kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'mati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ni'mati Islam wa huwa Allahu wasi'un ni'matil iman insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Sehat Bu? Alhamdulillah ya. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan kita diberkahi oleh Allah sehingga kita dalam hidup ini selalu mendapatkan pencerahan di dalam mengarungi kehidupan dengan kita menunaikan ibadah, sehingga semakin hari ibadah kita semakin dapat kita perbaiki hingga kita mendapati hidup di dalam berkah dan dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat ini mari kita puji Allah bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua dalam hidup ini kita harus mengikuti pedoman hidup. Apa itu pedoman hidup? Yaitu petunjuk yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berupa apa petunjuk itu?
yaitu berupa Al-Quran dan hadis yang harus kita terapkan, yang harus kita tegakkan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Kita berharap untuk mendapati berkah Allah, betul Bu? Bu? Ya tidak? Ingin dapat ridha Allah. Kalau ingin mendapat ridha Allah, maka ikutilah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada Al-Quran, pendampingnya adalah hadis. Hadis adalah tata cara ilmu yang diterapkan untuk menguatkan pemahaman Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua agar tidak henti-hentinya untuk menuntut ilmu. Maka Rasul menyampaikan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kenapa kita harus menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat? Batasan ilmu itu tidak pernah ada batasnya. Ketika kita membatasi ilmu kita dan kita merasa kita sudah berilmu, maka kita akan mendapatkan kelalaian dan kesombongan. Makanya dulu pernah saya sampaikan pesan, jangan kita menjadi orang yang sok tahu. Kalau kita sudah menjadi orang yang sok tahu, maka akan hadir di dalam diri kita sifat merasa tahu. Kalau sudah jadi sok tahu, maka akan merasa tahu. Kalau sudah merasa tahu, sulit dikasih tahu. Kalau sudah merasa tahu, sulit dikasih tahu, maka akibatnya dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Paham Bu? Makanya untuk mendapat keberkahan Allah ini, di dalam Al-Quran pun Allah menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah yang kita tunaikan harus sesuai dengan ilmu. Dikhawatirkan ibadah yang tidak dilakukan dengan ilmu, maka ibadahnya bisa sia-sia. Itu di dalam surah Al-Kahfi 103 ke atas. Mereka menyangka sudah banyak beribadah, maka Allah jawab, padahal kami tidak sedikit pun menilai apa yang diibadahkan oleh mereka. Nauzubillah. Ibu-ibu yang berbahagia, makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta yang berilmu. Bu, ayat ini kan gini, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Nah, ayat ini kira-kira terpisah ilmu dan iman atau satu kesatuan? Yang diangkat derajat oleh Allah, iman dan ilmu itu terpisah atau satu kesatuan? Yang diangkat oleh Allah orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kalau kita baca seperti terpisah, betul Bu? Yang beriman dan
yang berilmu. Jadi seolah-olah ada yang beriman, ada yang berilmu. Nah, ini yang kita pahami. Jadi bukan berarti orang yang berilmu itu diangkat derajatnya di sisi Allah. Kalau diangkat derajatnya di dunia mungkin, ya. Tapi kalau diangkat derajatnya di sisi Allah, wallahu a'lam. Karena banyak sekali orang yang berilmu, ilmunya ngoloin orang. Betul? Betul? Banyak tak, Bu? Jadi yang diangkat oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, yang imannya itu disertakan dengan ilmu. Makanya hadir Rasulullah. Makanya mukadimah tadi, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat, yaitu hadirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menggunakan nikmat yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW sebagai petunjuk untuk kita, maka kita akan mendapatkan nikmat Islam. Kenal dengan Islam, tahu itu Islam. Maka ketika kita sudah mengetahui Islam, maka akan dapatlah luasnya iman. Untuk itu, mari bersama-sama kita bersolawat kembali kehadirat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita awali pengajian kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kata ibu tadi sudah mulai, rupa-rupanya baru mulai. Kajian kita hari ini adalah bercerita tentang Al-Kautsar. Ya. Untuk menyambung pengajian kita yang kemarin ada di Masjid Al-Hilal. Ya, karena saya tidak mengulangi karena baru beberapa hari yang lalu, tidak mungkin saya ulangi kembali di sini. Maka suatu saat kalau ketemu lagi, insya Allah baru saya ceritakan kembali. Yang kemarin di Al-Hilal kita bercerita bagaimana kita terhindar daripada virus corona, kan gitu? Ya Bu ya? Bagi yang dengar kemarin, ya. Nah, hari ini kita menyambung. Makanya kajian kita hari ini adalah surah Al-Kautsar. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pak Ustaz, itu biasanya surah Al-Kautsar dikaji sebelum ibadah haji, Pak Ustaz. Benar? Bulannya bulan Zulhijjah, Pak Ustaz, atau sebelum bulan Zulhijjah mendekati. Kok Pak Ustaz setelah Muharram? Nah, ini dia. Kita selalu mempetak-petakan Al-Quran, tempatnya di sini, tempatnya di sini, gitu. Kenapa? Karena sifat kita adalah mempunyai sifat sok tahu tadi. Makanya hari ini kita belajar surah Al-Kautsar. Saya ada memfotokopikan, tidak banyak, cuma ada 15 lembar. Karena surah Al-Kautsar kan mungkin bagi ibu-ibu yang punya HP, ada aplikasi Al-Quran, itu silakan buka Al-Qurannya di surah Al-Kautsar. Yang punya Al-Quran terjemah, silakan buka Al-Quran terjemahnya surah Al-Kautsar. Ini sangat penting. Dan bagi yang tidak, ini saya bagi cara terakhir adalah 15 lembar, hanya 15 lembar, bisa dilihat satu lembar untuk bertiga atau berempat ya. Sebentar saya izin dulu. Ini dulu ya. Ini untuk bertiga. Ya. Jadi mana tahu bertiga. Al-Kautsar kan sudah banyak diterjemahkan. Jadi saat saya anu apa? Nah, untuk
Sekali-kali saya minta tolong ya Bu ya. Ini ada beberapa. Sudah Bu? Ya, sambil berjalan bagi yang sudah buka, ya. Kita baca sama-sama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang kita kaji ibu yang berbahagia terjemahnya. Ya. Kenapa terjemahnya kita kaji? Mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia. Selama ini kita mengkaji surah Al-Kautsar tidak cukup 3 ayat. Betul? Bu. Bu. Selama ini kita mengkaji surah Al-Kautsar tidak sampai 3 ayat. Kita selalu mengkaji Al-Quran cuman batas 2 ayat. Mengkaji surah Al-Kautsar cuman batas 2 ayat. Di mana yang biasa kita kaji terbatas sampai 2 ayat? Inna a'tainakal kautsar sudah dibahas. Fasalli li rabbika wanhar dibahas terus 2 ayat ini. Tidak pernah sampai mengkaji ayat ketiga. Betul nggak, Bu? Betul? Pernah dikaji sampai inna syani'aka huwal abtar? Karena ini ayatnya sudah mutasyabihat. Coba ibu baca terjemahnya. Telah banyak nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah di ayat pertama, betul? Maka dengan nikmat itu, kata Allah, bahasanya bersyukurlah kamu kepadaku, kan begitu bahasanya. Bagaimana cara bersyukurnya? Ayat kedua menjawab, fasalli li rabbika wanhar. Cara bersyukurnya adalah bagaimana kita melaksanakan sholat dan melakukan kurban. Betul Bu? Betul? Pertanyaan saya, ayat pertama sama ayat kedua nyambung tidak Bu? Bu, ayat pertama sama ayat kedua nyambung tidak? Ayat pertama kan diberikan anugerah nikmat. Ayat kedua dengan nikmat itu berkurbanlah, sholatlah. Nyambung? Nyambung? Kita gunakan ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Artinya sesungguhnya orang yang membencimu lah yang terputus. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Bu, nyambung nggak? Ayat pertama dianugerahi nikmat. Nah, kalau sudah dianugerahi nikmat, bersyukurlah, kata Allah. Bagaimana ya Allah cara bersyukurnya? Lakukan sholat dan berkurban. Nah, ayat ketiga, yang membencimu lah yang terputus. Ayo, nyambung dah. Gimana nyambungnya? Ibu-ibu yang berkurban dibenci nggak? Atau cuma dipanggil? Ayo bu, berkurban, ayo bu, ayo pak. Tinggal 2 orang lagi nih untuk melengkapi 7 orang, betul? Dibenci atau dipanggil? Tapi di situ yang berkurban dibenci, nyambung nggak? Makanya selama ini kita ngaji cuman 2 ayat. Pertanyaannya, apa maksud berkurban kok dibenci? Makanya ibu yang berbahagia,
kita harus menggarisbawahi apa itu korban. Yang kita tahu selama ini korban itu adalah menyembelih sapi, menyembelih kambing. Dengan menyembelih kambing dan sapi, tetesan darahnya mengampuni dosa kita. Itu yang kita tahu. Ya Bu? Betul? Kita baca surah Al-Kautsar tadi. Kurban itu apa? Kurban itu adalah perilaku untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Betul? Maka kurban itu bahasa awalnya adalah karib. Apa arti karib? Kawan karib, akrab, ya Bu, dekat. Jadi tugas kita berkurban itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Nyatanya ribuan orang berbuat kurban, tapi lihat ketika pelaksanaan kurban, kelakuannya jauh di sisi Allah. Aku pokoknya tulangnya yang itu yo, aku pokoknya kakinya yo, aku pokoknya jantungnya yo. Kira-kira itu dekatkan diri sama Allah atau bukan? Terus itu yang minta siapa? Kebanyakan yang minta seperti itu yang kurban. Kata petugas panitia yang tidak tahu, kok ibu tuh berani minta-minta ya? Kata panitia yang tahu, sudahlah hormati baik dia yang berkorban. Kira-kira kelakuan kita seperti itu mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak? Tapi kita merasa berkorban diampuni dosa kita kepada Allah. Kelakuan tidak seperti yang Allah inginkan. Paham? Jadi ibu yang mana kurban itu artinya apa? Dekatkan diri kepada Allah. Pertama tahu dulu, sedekah saja tidak boleh disebut-sebut, apalagi kurban. Artinya ibu, apa yang telah kita sedekahkan, apa yang telah kita kurbankan, berarti bukan milik kita lagi. Betul? Ini ngomel-ngomel, kok aku udah dapat kupon padahal aku ikut kurban. Ya Bu, betul enggak? Di mana paham kurban kita? Ya kita cuma tahu kurban itu ngasih duit nyembelih sapi, cuma gitu. Makanya di ayat ketiga, yang membencimulah yang terputus. Mohon maaf, kalau kurbannya cuma 2.700.000, terus ngampuni dosa, enaknya nih Bu ya? Bu, enaknya enggak Bu? Gampang enggak Bu? Mudah tidak? Mudah bagi orang yang berkeinginan cuma nabung tiap bulan 240-an ribu. Masih besar kredit HP ya Bu ya? Betul Bu? Tiap tahun diampuni dosa dengan mengeluarkan duit 2.700.000. Pantesan akhlak tak berubah-ubah. Ya. Kalau kurban yang duit 2.700.000 mah itu gampang bagi orang yang mau mengeluarkan duitnya, bagi orang yang mau bertikat kurban. Tahun lalu atau tahun Masehi saat ini, di tahun Masehi ada 4 orang anak-anak di televisi disampaikan 4 orang anak itu menabung 1 orang 10.000, betul? Betul? Sampai dia terkumpul duit 100 juta. 4 orang anak itu bisa berkurban karena duitnya sudah terkumpul 100 juta. Gampang bagi yang mau. Betul? Kalau kurban yang mengeluarkan duit 2.700.000 tuh mudah. Sekarang saya bawa ibu ke dalam pemahaman tersirat surah Al-Kautsar ini. Kenapa yang berkurban dibenci? Sekarang saya mau tanya kembali Bu. Kalau kurban duit 2.700.000 itu mudah, mana dan apa kurban yang susah? Bu, kurban perasaan. Yang susah itu kurban perasaan. Betul tidak? Bu. Makanya ada diistilahkan oleh Sunan Kalijaga. Apa istilahnya? Dari bahasa Jawa
yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga, istilah itu nun sewu mas, kaki kulo keinje. Betul? Betul Bu? Artinya apa nih yang banyak orang Jawa nih? Minta maaf ya mas, kayak gitu. Minta maaf ya mas, kaki kulo, kaki saya kepijak. Ya Bu? Ya Bu? Yang kepijak siapa Bu? Sudahlah dia kepijak, betul? Dia yang tersakiti, dia pula yang minta maaf. Kurban perasaan gak Bu? Kurban perasaan gak Bu? Ibu baru ngantri gas, kaki keno tabung gas, mas kau kemana? Betul tidak? Itu kurban perasaan. Makanya ibu yang berbahagia, ritual ibadah kurban ini adalah di penghujung ibadah haji, betul? Berarti ibu yang berbahagia, ibadah haji sama ibadah kurban satu keterkaitan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pemahamannya kita lihat ketika mau melaksanakan kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Waktu dia mau berkurban, terus siapa yang datangin Bu? Siapa yang datang? Yang datang setan laknatullah. Apa tujuan setan? Menghalang-halangi Nabi Ibrahim dan Ismail untuk melakukan kurban tersebut. Betul Bu? Dilemparlah setan itu, dan saat ini dikenal daripada ibadah ritual ibadah haji, melempar setan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim diritualkan di ibadah haji dengan sebutan melempar. Sekarang saya mau tanya Ibu, melempar jumroh itu melempar apa? Hah? Melempar union. Ibu di waktu umroh, waktu haji itu melempar jumroh tuh melempar setan atau melempar tembok Bu? Hah? Lah kan bukan setan, betul? Yang ibu lempar tuh tembok Bu. Makanya simbol itulah yang harus kita pahami. Itu bukan melempar setan, itu melempar jumroh. Makanya mohon maaf, banyak orang-orang yang haji pulang dari haji setannya tambah besar. Kesombongannya makin jadi, keangkuhannya makin kuat, betul? Tapi nggak ada di Baitul Ihsan. Jamaah Baitul Ihsan insya Allah. Boleh silakan. Waalaikumsalam. Kebetulan Bapak menyinggung masalah haji. Ya. Sekarang ini kan Pak kita nyetor duit haji, tabung haji gitu. Ya. Kita nyetor kan sekian, itu dapat porsinya sekian tahun. Kalau seandainya kita belum sempat berangkat, kita meninggal, kita memang yang pokoknya kan kembali. Bagaimana kita yang simpan selama sekian coba dari hasil itu aku dapat kita pahalanya. Ya. Makanya kita sedang hutang. Ya. Nah, itu begitu Pak. Artinya Rasul menyampaikan innama a'malu bin. Jadi ada sudah ini itikat kita, ada ikhtiar kita untuk menunaikan ibadah haji. Cuman satu salahnya usia kita yang menjadi penyebab kita tidak bisa berangkat haji. Ya Bu ya? Iya. Ya, jadi artinya apa yang telah kita niatkan disitulah sudah menjadi buah hasilnya Bu. Jadi kan kita yang itu kan berjalan. Iya. Apa dapat kita pahala dari itu? Tetap
tetap dapat ya, insya Allah tetap dapat. Niatnya sudah dapat, pahalanya insya Allah akan dapat diawali dari niat kita tadi. Oke, kembali ke lab. Nah, jadi ibu-ibu yang berbahagia, berarti ketika kita menjalankan ritual melempar setan yang dikatakan melempar tembok itu, yang kita buat itu tadi melempar tembok, berarti kita waktu ibadah haji bukan melempar setan tapi melempar tembok. Maksudnya apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang baik, kan perlu pengorbanan tuh, betul tidak? Tuh korban tadi perlu pengorbanan, maka datanglah setan untuk menghalangi, betul? Jadi tembok tuh Bu, ini mohon maaf, saya apa nih peragakan, ini tembok, umpama ini tembok, ya, saya mau ke sana Bu, saya jalan, ini tembok, sampai nggak saya ke sana? Berarti tembok ini yang menghalangi. Bagaimana untuk supaya tembok itu tidak menjadi penghalang? Lempar tembok itu. Artinya apa? Hancurkan tembok yang menghalangi kita untuk mencapai Allah. Itulah salah satu adalah setan laknatullah. Bukan gini-gini. Setannya itu di sini. Setannya itu di sini. Jadi artinya apa? Lempar setannya itu, buang setannya jauh-jauh dari sini, bukan yang di sana. Paham? Makanya orang yang berangkat haji ada dua jawaban. Satu, hajinya mabrur. Yang kedua, mardud. Kalau tidak benar-benar dia lakukan, maka dia pulang, hajinya mardud. Haji yang mardud, akhlak tidak berubah, itu mardud. Hati-hati. Tuh mulai kenceng bicara kita. Saya bicara seperti ini supaya kita sadar semua. Jangan kita terbawa suasana kita yang sudah melakukan ibadah ritual haji di sana. Makanya ibadah haji itu, ibu yang berbahagia, ya, tadi pengorbanan, kurban yang paling susah itu apa Bu? Kurban. Makanya Bu, kurban yang perasaan yang paling besar tuh, ini saya ceritakan jalan dikit ya. Itu kurban perasaan di madu. Hah? Di madu. Enggak. Makanya hancurkan tembok yang menghalang-halangi. Siapa? Bu? Kan tadi waktu Ibrahim alaihissalam sama Nabi Ismail alaihissalam ingin berkorban, kan datang ke setan menghalang-halangi. Betul? Cobalah kalau orang yang nak berkorban itu dibenci Bu. Apa kata orang yang tetangga ini? Oh, tetangga yang nak dimadu tuh, bukan yang dimadu, tetangganya. Apa kata adik beradiknya? Apa kata emaknya? Apa kata bapaknya? Apa kata orang-orang? Benaknya engkau tuh. Betul? Betul Bu? Kalau aku kayak kau nih, badan masih cantik, muka elok, masih muda, kalau aku tinggalkan saja suamimu. Betul? Betul Bu? Menghalang-halangi untuk berkurban. Yang halangi siapa Bu? Berarti itu. Kalau ada yang kayak gitu berarti siapa dia? Iya. Apa boleh Pak kita menemui yang menghalang-halangi kita untuk ngomong terus terang dengan dia? Oh silakan. Saya nyampaikan seperti ini supaya kita ngerti. Banyak sekali ketika kita berkurban yang menghalang-halangi kita. Contoh, itu contoh besar ya tentang di madu. Makanya mohon maaf ya, ini memang tidak kuat semua ya.
Tidak kuat semua, karena perempuan itu setan besarnya di situ. Setan besarnya karena di madu itu setan besarnya di situ. Ya. Susah sekali untuk melakukan itu, ya. Tapi bukan untuk dipraktekkan ya Bu ya. Tidak dipraktekkan. Itu juga menikah lebih dari satu tidak semua harus bisa melakukan, ya. Tidak semua harus bisa ini dikatakan sunnah. Bukan berarti nikah lebih dari satu itu yang kayak gitu Bu ya. Mohon maaf ya. Bukan seperti itu. Pemahamannya teramat sangat dalam. Jadi kalau cuma punya duit banyak terus nikah lagi ngandali kalimat sunnah, itu bukan sunnah, itu nafsu. Ya, itu nafsu. Tapi nikah lagi memang betul-betul diamalkan, insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, apa? Ya makanya saya bilang setan besar pada perempuan kan itu. Makanya ibu yang berbahagia itu berkurban. Itu satu kurban yang paling dahsyat yang dianugerahkan oleh Allah bagi siapa yang bisa berkurban seperti itu. Ya Bu ya, bagi siapa yang bisa berkurban seperti itu. Jangankan kurban seperti itu, sedekah sajalah. Ya Bu, ya Bu, sedekah sajalah banyak yang ngalang-ngalangin. Betul? Hai bapak Nina sedekah-sedekah ke masjid, nyanyi infak-infak dan sebagainya. Sudah tahu anak banyak kebutuhan, duit masih kekurangan, ini sok-sokan pula. Nah betul Bu? Ada tak kayak gitu Bu? Sadar diri Bu, waktu ibu ngasuh-ngasuh suami ibu berarti ibu sudah tahu ibu. Makanya ibu yang berbahagia di dalam hadis Rasul itu, perang yang paling dahsyat itu adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi itu ibu. Makanya ibu, sebelum kita menyakiti hati orang atau membuat perasaan orang menjadi hancur berantakan, ya, maka ibu yang berbahagia, kita harus sadar dulu dalam suatu lagu injil semua, ya Bu. Betul tidak? Itu kan pesan itu. Injil semut, siapa sakit naik ke atas. Artinya apa? Ketika kita sakit dicubit orang dan kita coba mencubit orang lain dan orang lain pun merasa sakit, artinya apa? Kalau sudah disakiti, itu sakit, jangan kita pun membalas menyakiti, gitu. Ya, makanya ibu yang berbahagia, Rasul mengajarkan, mencontohkan, Rasul dilempar oleh kafir Quraisy sehingga badan dan tubuhnya bengkak-bengkak berdarah-darah. Apakah dia ceritanya membalas? Sakit tak Rasulullah Bu? Sakit, tapi jangan balas untuk menyakiti kembali. Betul? Balas dengan kasih sayang. Makanya tadi nun sewu mas kaki kulo keinjek. Dia yang sudah terpijak, dia yang sudah tersakiti, dia pula yang minta maaf. Sanggup? Sanggup Bu? Ayo kok. Amin ya Rabbal. Semoga diberkahi Allah. Makanya ibu yang berbahagia, orang yang berkurban itu dibenci oleh Allah. Bukan kurban tahapan menyembelih sapi, ya, tapi kurbannya di dalam kita melakukan perbuatan-perbuatan. Makanya ibu yang berbahagia, ritual kurban tadi diawali dikaitkan, salah satunya adalah melempar jumroh dan salah satunya memakai baju ihram. Ya Bu? Ya Bu? Makanya Bu, jangan kita hanya belajar berangkat haji diampuni dosa. Kan gitu Bu? Kasihan orang miskin tidak bisa berangkat haji. Ya Bu? Apakah Tuhan mengasihi kepada orang yang kaya? Jadi pemahamannya dipakai.
Makanya orang-orang yang punya pemahaman seperti itu wajar kelakuannya tidak berubah. Bagaimana kelakuannya tidak berubah? Nah, dia korupsi 1 miliar. Ya Bu? Katanya tadi berangkat haji nggak mau Bu? Berangkat haji diampuni dosa. Dia korupsi 1 miliar. Dia telepon travel haji. Gimana Pak Ustadz? Masih ada nggak? Oh masih ada. Haji plus Pak. Berapa? 200 juta. Oh boleh, ambil. Oh, kan gitu. Berangkat dia punya pemahaman berangkat haji ngampuni dosa. Selesai dari pulang haji, matematikanya dipakai kalkulator. 1 miliar dikurang 200 juta masih untung 800 juta. Alhamdulillah dosa diampuni. Wajar korupsi di Indonesia tidak pernah terhapuskan. Dan wajar orang-orang yang korupsi di Indonesia banyak Pak Haji di dalam penjara. Betul? Betul Bu? Ya cuma ngamalin seperti itu. Makanya ibu yang berbahagia, pahami baju ihram. Bu, baju ihram itu apa Bu? Baju suci tidak dua lembar baju suci yang tidak berarti orang haji, orang umroh, syarat untuk haji dan umroh harus memakai baju ihram, betul? Ibu-ibu berangkat ke sana pakai baju ihram atau pakai mukena? Nah, tadi syaratnya untuk berangkat haji umroh pakai baju ihram. Loh, syaratnya Bu. Makanya kita jangan biasa mengkaji itu yang tampak, yang tersurat, tapi kaji yang tersirat. Sudah jelas-jelas hukumnya berangkat haji dan umroh pakai baju ihram. Kenapa perempuan pakai mukena? Jawaban kita, kalau kami pakai baju ihram, nampak lawar kami Pak Ustaz. Itu kita kaji cuma nampak kainnya saja. Baju ihram itu artinya adalah 2 lembar pakaian kain yang tidak terjahit. Artinya apa Bu? Pakaian suci itu bukan kain dasar yang dibagi itu untuk berangkat umroh. Itu kain Bu. Besok juga habis 1000 berangkat haji tidak dipakai lagi, tidak. Itu kan simbol pemahaman yang harus kita pakai. Apa 2 lembar yang tidak terjahit? 1 pakaian dunia, 1 pakaian akhirat. Kalau ingin mencapai Allah, pakaian ini jangan disatukan. Paham? Ini yang namanya tidak terjahit. Ini satu kan gampang Bu bergerak. Tapi kalau ini satu dijahit, susah nggak bergerak. Makanya ada Pak Haji yang balik dari haji, kebetulan dia pimpinan. Pak Hajinya rajin ibadah. Waktu di siang hari, di waktu lapang, Pak Hajinya berzikir, bertasbih, pakai tasbih Allah. Ini Pak Hajinya Bu, terus ya Bu. Datang tamu. Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Allah. Ini sambil nih. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Kedatangan saya ke sini kan ingin sesuatu dari Pak Haji. Iya, kenapa? Allah. Ini Pak Hajinya. Allah. Terus berdialog, terus bertasbih. Ini Pak Haji. Pak Haji kan pimpinan di sini. Jadi kami pinginlah sesuatu hal itu dilancarkan. Jadi untuk melancarkannya kami kasih uang muka Pak Haji sebesar 300 juta. Pak Hajinya Allah. Sambil mikir Bu. Allah. Akhirnya tasbih yang 99 harusnya Allah, habis 99 itu tasbihnya Allah
berubah tasbihnya. Bukan 99 tasbih itu Allah ambil dah ya, Allah ambil dah ya. Begitu tasbih sudah. Wajar Pak Hajinya banyak dalam penjara karena tidak bisa melempar jumroh di dalam kehidupannya, karena tidak bisa memahami pakaian ihram itu apa, karena tidak bisa berkorban yang sebaik-baiknya. Karena kenapa? Pengajian ini mungkin teramat keras, pengajian ini mungkin teramat bagaimana, yang tidak terkupas kepada yang lain-lain, ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Ingat ibu yang berbahagia, unzur maqala wala tanzur illa mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ketika kita mempunyai kedudukan master agama, sarjana agama, tapi kita tidak bisa menerangkan, jangan menjadi orang yang sok tahu. Maka itulah artinya kita harus bisa merendahkan diri. Jadi ibu yang berbahagia, mohon maaf, inilah salah satu penyampaian kenapa Al-Kautsar selama ini selalu dibahas cuma 2 ayat. Padahal surah Al-Kautsar cuma 3 ayat. Kalau surah Yasin yang 80-an cuma dibahas 2 ayat, wajar-wajar saja, panjang. Tapi surah Al-Kautsar 3 ayat. 1 tidak dibahas. Kenapa? Kok tidak menyambung? Jadi artinya ibu, haji sama kurban itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan pemahamannya, dan itu bukan hanya untuk di bulan Zulhijjah, tapi ibadah kurban itu dan haji itu ditunaikan di setiap waktu, bukan hanya pada bulan Zulhijjah. Kurbanlah kurban perasaan, insya Allah. Makanya kata Rasulullah, memaafkan itu lebih tinggi daripada yang minta maaf. Betul Bu? Betul tidak? Susah sekali untuk memaafkan, ya Bu ya. Jadi ibu yang berbahagia, itulah salah satu pemahaman tentang ibadah kurban itu dibenci, karena kebanyakan orang yang berbuat ibadah kurban itu dibenci. Ya Bu? Ya Bu? Makanya ada di RCTI itu ada film preman-preman pensiun. Ada nggak Bu? Bu? Ada nggak? Preman-preman pensiun. Preman ini pensiun dari kelakuannya jambret dan sebagainya, betul Bu? Pensiun yuk. Dia apa namanya? Insaf, ingin berbuat baik. Pertanyaan saya, dibenci tidak dia sama kawan-kawannya yang masih berbuat jahat? Tidak, dan nonton ibu tadi. Dibenci nggak? Dibenci sama teman-temannya yang masih jahat. Betul? Itu namanya orang yang berkorban perasaan, itu dibenci. Pertama, korbankan perasaan hawa nafsu. Ya Bu? Nah, orang yang ingin berhijrah ke agama yang baik, kebanyakan orang yang sudah lama di situ sok alim, ya Bu? Ya Bu ya? Makanya Bu, ketika kita ingin berubah hijrah, ingin berkurban, ya Bu, yang biasanya hobi ngomongin orang, Bu, biasanya kita ngomongin orang tuh. Setelah dengar kajian ini, pas diajak kawannya, aduh minta maaf dah Bu ya, saya mau ngomongin orang tuh sekarang tuh merasa gimana gitu, karena sudah diajarkan oleh ustadz gitu ya. Oh begini begini. Apa kata kawan kita Bu yang dengar? Nggak mau kita ngomongin orang lagi? Hah? Dibenci nggak tuh Bu? Dibenci, soalim. Dibenci kita, betul? Makanya Bu, jangan kalah ketika kita dibilang soalim. Jawab Bu, biarlah soalim daripada sok kafir. Betul? Jadi ibu yang berbahagia, disitulah ibu yang berbahagia. Ketika kita ingin berkurban menjadi ke tempat perbuatan yang baik, banyak yang menghalang-halangi kita, banyak yang membenci diri kita. Salah satunya di dalam cerita preman-preman
siu ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin bertanya, Bu? Pas? Alhamdulillah. Ya, udah lihat jam 5 kurang 1/4 ya. Jadi insya Allah bagaimana kita menjadikan dalam kehidupan kita ini kita bisa mengorbankan perasaan kita. Ya paling tidaknya Bu, besok-besok kalau ada kawan-kawan yang baru yang mau ngaji di masjid kita, ya Bu, ada kawan, ada tetangga yang tiba-tiba mau ikut ngaji, ya Bu, itu kan dia sudah mengorbankan perasaan dia dari kejahatan untuk kebaikan. Ibu jangan soalin. Ibu-ibu yang sudah lama ngaji, saking merasa soalin tadi, nengok kawan yang baru ngaji, tumben Bu mau ikut. Ya Bu ya. Jadi hati-hati, setan itu ada di mana-mana, selalu mengawasi kita dan selalu menghalang-halangi kita untuk berbuat kebaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, bukan hanya di bulan Zulhijjah dan ibadah kurban itu ditunaikan dan ibadah haji itu ditunaikan, tapi ibadah haji itu diaplikasikan dan kurban itu diaplikasikan setiap waktu dan setiap saat di kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segalanya. Kita tutup dengan doa yang singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minasyamarat man amana billahi wa yawmil akhir. Rabbi ja'alna muqima sholatina wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubna wa banina amna bil asnam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mohon maaf atas segala ucapan yang membuat ketersinggungan. Lebih tak kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.